Bersyukur untuk kebaikan Tuhan adalah hal yang biasa dan mudah dilakukan. Apalagi bila kebaikan Tuhan dialami begitu banyak dalam hidup. Dan bersyukur untuk apa yang Tuhan jadikan di dalam hidup ini juga mudah. Apalagi yang Tuhan jadikan itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan atau apa yang kita pernah pohonkan dalam doa-doa kita. Begitu pula bersyukur untuk segala apa yang terjadi di dalam hidup ini. Juga perkara yang biasa. Misalnya, saya bersyukur karena saya mengalami bagaimana Tuhan menjadikan saya makin pulih, makin sehat. Tuhan menjadikan banyak hal yang terjadi dalam hidup saya itu membentuk saya. Namun satu hal yang agak jarang dilakukan seseorang dalam bersyukur adalah bersyukur untuk kejadian diri sendiri. Bersyukur untuk Tuhan yang menjadikan segalanya itu suka dilakukan. Bersyukur untuk segala yang terjadi dalam hidup kita juga kita suka lakukan. Tapi bersyukur untuk kejadian diri kita itu agak jarang dilakukan. Mengapa? Karena ada pandangan yang mengatakan bahwa kalau bersyukur untuk diri sendiri atau tentang diri sendiri, kok tampaknya ucapan syukur yang egois, yang berpusat kepada diri. Tetapi nanti dulu, kita harus tahu dulu. Bersyukur untuk diri sendiri dalam hal apanya? Bila memang bersyukur untuk diri sendiri dengan segala kepongahannya, atau segala hal yang kita pikir itu adalah kebaikan-kebaikan dan jasa diri kita sendiri, jelas itu adalah sesuatu yang memegahkan diri. Tapi bila kita bersyukur untuk kejadian diri kita yang dahsyat dan ajaib, itu adalah sesuatu yang Tuhan perkenankan. Karenanya kita mau belajar bersyukur untuk diri sendiri dan kejadian diri sendiri yang benar. Karena kejadian kita dahsyat dan ajaib. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari Mazmur 139 ayat 14 sampai 16. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya. Mazmur 139 adalah mazmur yang terstruktur dengan begitu indah, puji-pujian kepada Tuhan dengan karakteristik atau sifatnya yang ajaib. Bagian pertama kalau mau dibagi Mazmur 139 ini memuat tentang Allah yang Maha Tahu. Bersyukur untuk Allah yang sangat mengetahui segala sesuatu dan paling tahu segala sesuatu. Lalu bagian kedua, pemazmur bersyukur untuk kemahadiran Tuhan. Allah yang maha hadir, yang bahkan ke tempat yang tak terduga Tuhan ada. Di lembah kekelaman Tuhan ada. Di tempat yang kita pikir Tuhan tidak ada, Dia juga ada. Dan ini merupakan bahan ucapan syukur yang kedua. Sedangkan yang ketiga di ayat 14-16 yang tadi dibacakan adalah bersyukur untuk kemahakuasaan Tuhan. Tapi kemahakuasaan atas apa? Kalau kemahakuasaan atas penciptaan alam semesta kita semua sudah tahu. Untuk bagaimana Tuhan menjadikan bumi ini dengan segala keindahannya, itu juga adalah perkara yang biasa. Tapi yang menarik pemazmur justru
mengucap syukur bukan untuk kejadian alam semesta, bukan untuk kejadian-kejadian yang dialami seseorang, tetapi justru kejadian diri sendiri yang dahsyat dan ajaib. Kata dahsyat dan ajaib yang digunakan di dalam ayat ini mau menegaskan kepada kita, kalau di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan wonderfully and fearfully made. Kita dijadikan dengan begitu ajaib, dan lalu dideskripsikan dalam ayat 14-16. Keajaibannya apa? Bagaimana tubuh kita, bagaimana perkembangan kita dari bakal anak bahkan sampai kita menjadi dewasa. Bahkan direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Dan di sini kita melihat bagaimana kejadian seseorang, kejadian kita itu sesungguhnya ditenun, dirajut oleh Tuhan. Dan ini harusnya menjadi bahan ucapan syukur kita yang utama. Ketika kita mungkin kehabisan bahan dan dengan mengatakan bahwa saya mau bersyukur apa lagi? Bersyukur untuk kebaikan sudah. Apakah bersyukur untuk kejadian diri sendiri kerap kita lakukan? Mari kita belajar melihat secara sehat akan diri kita. Bagaimana Tuhan menjadikan kita dahsyat, wonderful, menakjubkan, ajaib. Perhatikan bagaimana kita bisa menjadi manusia. Bagaimana ketika lalu terjadi pembuahan dalam diri manusia untuk lalu terlahirlah kita. Itu merupakan kejadian oleh tangan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Di bagian lain dikatakan bahkan Tuhan yang menenun kita sejak di dalam kandungan. Yang berarti ini merupakan satu hal yang mendasar sekali yang patut kita syukuri sampai hari ini dan setiap hari. Bahwa kejadian diri kita itu dahsyat dan ajaib. Dan ini yang menyebabkan kita tidak akan habis-habisnya bersyukur. Kalau hari ini kita masih bisa bernafas, sirkulasi darah kita baik, kita masih bisa menggerakkan tubuh kita, kita masih bisa memegang, masih bisa merasakan, masih bisa mengecap makanan dan bisa merasakan rasa asin, asam, manis, pedas, dan sebagainya. Itu semua bukti kejadian kita dahsyat dan ajaib. Inilah yang harusnya kalau kita lihat betapa kompleksnya tubuh manusia, begitu juga betapa kompleksnya jiwa manusia. Itu semua menunjukkan kedahsyatan dan keajaiban tangan Tuhan yang membentuk kita. Mari ketika kita kehabisan bahan untuk ucapan syukur, lihat kepada diri kita. Lihat betapa tangan Tuhan menenun dan menjadikan kita sebagaimana kita ada hari ini. Karena itu, tidak ada yang namanya kehabisan bahan untuk mengucap syukur. Karena selalu ada saja yang Tuhan bukakan untuk kita syukuri. Karena segala apa yang ada pada kita, segala apa yang ada dalam diri kita, segala apa yang tampak di luar kita, itu semua adalah karena Tuhan menjadikan kita dahsyat dan ajaib. Bersyukurlah untuk kejadian diri kita sendiri. Bersyukurlah karena Tuhan begitu dahsyat dan ajaib menjadikan kita. Mari tidak henti dan jangan berhenti bersyukur. Amin.